Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa sholatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Eh, Mohon maaf, kajian dijadwalkan setengah enam tapi kita ada sedikit kendala jadi agak sedikit mundur ya. Oke, kita lanjut. Sahabat fillah, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengharapkan taufik dari Allah Ta'ala mengawali fajar dan yang penuh keberkahan ini, mari kita renungkan kembali wasiat agung dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menekankan prinsip al-ilmu qabla al-amal, bahwa ilmu harus mendahului amal. Karena amal yang tidak dilandasi ilmu dikhawatirkan tidak akan mencapai kesempurnaan di sisi Allah. Oleh karena itu, agar ibadah kita sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW, mari belajar bersama di kajian online Bedah Buku 24 jam di bulan Ramadan, karya guru kita, Al-Ustadz Dr. Abduh Twasikal, MSc Hafizahullah Ta'ala. Program ini akan berlangsung selama 4 hari pertama Ramadan, dari tanggal 1, 2, 3, dan 4 Ramadan 1447 Hijriah pada pukul 5.30 pagi. Ya, luruskan niat, siapkan alat tulis Anda untuk mengikat ilmu. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, nanti silakan sampaikan melalui kolom komentar atau WhatsApp di 0822 6082 5200. Ya, sekarang udah hadir bersama kita Al-Ustadz Muhammad Refsanjani Fahzeza, SH.MH, yang akan membimbing kita membedah isi buku tersebut poin demi poin. Ya, mari kita mulai hari pertama ini kepada Ustadz Muhammad Refsanjani Fahreza, Ustadz Revin, biasa kita dipanggil. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, boleh slide-nya ya. Boleh share screen. Ya, sambil jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka hikmatak wa nasur 'alaina rahmatak ya dzal jalal ikram. Oke, insyaallah sebagaimana telah kita tahu bahwasannya hari ini atau pagi ini adalah awal kita memasuki bulan Ramadan, dan Nabi SAW ketika masuk bulan Ramadan maka beliau memberi kabar gembira kepada para sahabat, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Terdapat banyak kebaikan di bulan tersebut, akan kita sebutkan kebaikan-kebaikan sebelum kita membahas tentang 24 jam aktivitas di Ramadan. Di bulan Ramadan karya Ustadz Muhammad Abdul Twasikal hafizahullah taala. Maka dari itu, ketika di bulan Ramadan Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama." Ketika bulan Ramadan masuk maka dibuka pintu langit, sehingga doa mudah dikabulkan di bulan Ramadan. Begitu juga dengan amal soleh seseorang mudah diterima di bulan Ramadan. Di riwayat yang lain, futihat abwabur rahmah, dibukakan pintu rahmat, sehingga rahmat Allah mudahlah turun di bulan Ramadan dan kita semua masuk surga karena rahmat Allah SWT. Kemudian setelah itu futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Seseorang mudah sekali masuk surga di bulan Ramadan. Terus kemudian waghallaqat abwabun niran, ditutuplah pintu neraka jahanam. Jelas ya Mas kalian ya. Nabi SAW bersabda, "Walillahi i'taqa minan nar dzalika kulli lailah." Setiap malam ada seorang hamba yang Allah blacklist dari api neraka jahanam, dan itu terjadi setiap malam. Jadi di blacklist dari neraka jahanam, terus kemudian kemana? Kemudian dia masuk ke dalam surga Allah SWT. Semoga di Ramadan kali ini Allah catatkan kita termasuk orang yang di blacklist dari neraka jahanam, sehingga kita semua bisa masuk ke dalam surga. Kalau malam pertama belum kita dapatkan, bisa dicari di malam kedua. Malam kedua belum kita dapatkan, kita berdoa di malam ketiga.
Kalau malam ketiga belum didapatkan, kita berdoa di malam keempat dan di malam-malam berikutnya. Dan juga jemaah sekalian, mengenai keutamaan Ramadan secara singkat, bahwasannya dulu ada seorang sahabiat ya, orang Ansori ya, orang sahabat Ansor dari kota Madinah. Beliau diajak oleh Nabi SAW untuk haji. Pada saat itu haji wada 10 Hijriah. Nah, kemudian si perempuan ini qadarullah beralasan tidak bisa hadir karena dia memiliki dua unta. Unta yang pertama digunakan oleh suaminya dan anaknya untuk berhaji. Unta yang kedua dia gunakan untuk kebutuhan rumah ya, seperti mengambil air, terus kemudian mengambil kebutuhan-kebutuhan lain. Maka itulah unta yang kedua, sehingga dia beruzur, dia tidak bisa menggunakan unta yang lain untuk berhaji. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? I'tamiri fi Ramadan, inna umrata fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Wahai perempuan Ansor, maka umrohlah di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan itu bisa menyaingi pahala haji bersama diriku. Masya Allah. Ini hadis yang luar biasa ya. Dan kita tahu jamaah sekalian, umroh itu hanya 3, tawaf 7 keliling, sa'i 7 balikan, terus kemudian tahallul, cukur rambut ya. Adapun haji, mabit di Mina 8 Hijriah. Terus kemudian tanggal 9 wukuf di Arafah. Malamnya mabit di Muzdalifah. Tanggal 10-nya ada 4 ibadah haji paling utama. Yang pertama lempar jamarat, jamrah Aqabah, 7 kerikil di Mina. Terus kemudian sembelih hewan hadyu bagi yang haji tamato dan juga haji qiran. Terus ada tahallul asghar, tahallul akbar ya. Terus juga ada tawaf ifadah dan juga sa'i haji, itu 10 Zulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 ada lempar jamarat dan juga mabit di Mina. Jika kita bandingkan ibadah haji dan umroh ini sangatlah jauh berbeda. Maka dari itu jelas bahwasannya di Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, dan ini ulama sepakat bahwasannya di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Seperti itu. Dan juga ada dalil yang lain, contohnya Allah berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun. Ya bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, lebih baik ya, lebih baik dari 83 tahun, tergantung keikhlasan setiap masing-masing anak. Dan ini menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Dan juga jamaah sekalian ya, saya ingin menukil perkataan Imam Ibrahim An-Nakhai. Beliau adalah gurunya Imam Abu Hanifah, guru seorang ahli madhab ya. Ada 4 madhab yang kita kenal, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad. Dan ini Imam Ibrahim An-Nakhai ini adalah beliau seorang tabi'in, dan beliau adalah gurunya Imam Abu Hanifah ya, seperti itu ya. Jadi apa kata beliau? Ini sekali lagi ini bukan hadis, ini juga bukan ayat, tapi ini adalah perkataan seorang tabi'in, dan mestinya seorang tabi'in itu tidak asal-asalan dalam berkata. Apa kata beliau? "Shaum yaumin min Ramadan afdal min alfi yaumin." Ya. Satu hari puasa di bulan Ramadan lebih baik 1000 dibandingkan puasa di bulan yang lain. Bayangkan, satu kali saum di Ramadan itu 1000 lebih baik dibandingkan satu hari puasa di bulan yang lain. Apakah sampai di situ? Tidak. Wa tasbihatun fi Ramadan afdal min alfi tasbihah. Ucapan subhanallah, tasbih ya, di bulan Ramadan 1000 kali lipat lebih baik dibandingkan tasbih di bulan yang lain. Insyaallah. Subhanallah di bulan Ramadan 1000 kali lipat lebih baik. Terus kemudian apakah sampai di situ? Tidak. Wa raka'atun fi Ramadan afdal min alfi raka'ah. Satu rakaat di bulan Ramadan lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan satu rakaat di bulan yang lain. Jadi tadi perkataan Imam Ibrahim An-Nakhai kita ringkas ya. Satu saum di bulan Ramadan, satu tasbih di bulan Ramadan, satu ruku di bulan Ramadan lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan bulan yang lain. Insyaallah jamaah ya. Sekali lagi ini bukan hadis, ini bukan Al-Qur'an, tapi ini perkataan ulama ya. Entah memang ada makna diksi mubalaghah, hiperbola ya, Allahu alam. Cuman yang jelas ini seorang tabi'in, beliau adalah seorang yang direkomendasikan oleh Nabi SAW, khairan si qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum ya. Sebaik-baik
umatku adalah sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Terus kemudian generasi yang berikutnya para tabi'in, dan ini beliau Imam Ibrahim An-Nakha'i ini tabi'in ya. Tsumma alladziina yalunahum tabi'ut tabi'in. Pengikutnya para tabi'in ya. Dan jamaah sekalian kalau misalnya kita lihat hadis Nabi SAW ya, ada yang menunjukkan hal ini gitu ya. Jadi ada seorang sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah. Bahwasanya beliau bermimpi melihat ada dua orang yang dia tuh masuk Islam berbarengan ya. Ada yang mengatakan adik kakak gitu. Dan dia masuk Islam berbarengan. Luar biasa ya. Jadi start amal solehnya tuh bareng, persis datang dari kabilah Bari di dekat Wadil Qura, di dekat kota Madinah ya. Seperti itu ya. Fakani islamuhuma jami'an, dan Islamnya itu berbarengan masuknya ya. Nah, ternyata ya ini anggaplah dua orang ya di sini ya. Ternyata yang ini lebih semangat dalam beribadah ya. Jadi si fulan ini saudaranya ini lebih semangat dalam beribadah, terus kemudian dia berjihad dan kemudian setelah itu dia mati syahid. Ajib ya. Semangatnya sudah lebih semangat, terus juga dia ibadahnya lebih semangat, terus juga dia berjihad ya, tambah lagi dia mati syahid. Dan jamaah sekalian kita tahu ya, keutamaan syahid di antaranya dia dijamin masuk surga kalau dia ikhlas ya. Terus kemudian dia diampuni dosanya. Dia diberikan tiket memberikan syafaat kepada 70 kerabat. Terus juga dia di alam barzakh dia mendapatkan kenikmatan berupa mengeksplor surga menggunakan burung berwarna hijau. Jadi banyak sekali keutamaan mati syahid ya. Nah, adapun saudaranya yang satu lagi, dia biasa saja dalam beribadah ya. Intinya dia tidak sesemangat saudara yang tadi. Nah, tapi Allah berikan bonus usia 1 tahun ya. Luar biasa ya. Dikasih bonus usia 1 tahun lebih panjang. Nah, singkat cerita, Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Ternyata yang masuk surga duluan adalah yang ini. Yang dia setahun lebih, yang dia dikasih bonus 1 tahun usia walaupun dia tidak terlalu semangat beribadah seperti saudaranya yang dia semangat berjihad ya, sampai dia mati syahid itu. Nah, akhirnya Thalhah bin Ubaidillah heran ya, kok bisa gitu? Kok bisa? Secara logika kan yang masuk surga yang ini dong, yang dia semangat dalam beribadah, terus dia berjihad, dia mati syahid, itu kan secara logika gitu. Tapi ternyata kenyataannya yang ini ya, yang sebelah kanan saya ini, dia lebih dulu masuk surga ya. Akhirnya Thalhah bin Ubaidillah ini cerita sama para sahabat, sahabat pun heran, kok bisa gitu ya? Nggak logis ya. Nah, singkat cerita kabar tersebut viral ya, dan akhirnya sampailah kabar tersebut kepada Nabi SAW ya. Apa kata Nabi SAW? Min aidzalika ta'jabun. Apa yang kalian herankan wahai para sahabat ya? Alaysa qad makatha ba'dahu sanah, bukankah telah Allah berikan usia bonus 1 tahun ya. Terus apa kata Nabi SAW? Wa adraka Ramadan fasoma. Terus kemudian dia memasuki bulan Ramadan, kemudian dia saum Ramadan ya. Wa shalla kadza wa kadza bisajrah, kemudian dia salat sekian sujud. Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Ternyata surga yang tadi yang biasa saja dalam beribadah, tapi dia dikasih bonus usia 1 tahun di bulan Ramadan, lebih tinggi dibandingkan langit dan bumi, dibandingkan yang tadi mati syahid ya. Luar biasa jamaah sekalian ya. Jadi kalau misalkan kita dengar hadis ini ya, Thalhah bin Ubaidillah, kita ini nggak heran ya dengan perkataan Imam Ibrahim An-Nakha'i tadi. Jadi nggak heran gitu, nggak aneh ya. Bisa jadi 1000 kali lipat, bisa jadi, bahkan bisa jadi lebih gitu. Bisa jadi kita dapat pahala lebih dari 1000 kali lipat. Makanya kan dulu para ulama ya, para salaf ya, ketika 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah berdoa. Karena saking dahsyatnya Ramadan gitu. 1 detik di bulan Ramadan mempengaruhi nasib kita di alam barzakh nanti, di akhirat kelak, dan derajat kita di surga ya. Allah berfirman kan, "Walikullin darajatun mimma 'amilu." Dan setiap masing-masing itu Allah akan balas sesuai amal solehnya. Setiap derajat surga itu Allah balas sesuai dengan amal solehnya. Betul, memang masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi untuk derajat surga, tinggi tinggi yang lebih mana itu ditentukan oleh amal soleh seseorang, banyak atau tidaknya, ya seperti itu ya. Ya masalahnya jadi sekali lagi alhamdulillah kita diberikan kesempatan masuk bulan Ramadan ya, yang mana bulan Ramadan ini ya apa, banyak sekali obral pahala dari Allah SWT. Apalagi syaitan juga dibelenggu ya, sehingga kita lebih mudah untuk beribadah di bulan Ramadan, dan juga ada penyeru kebaikan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir.
ada penyeru yang kita rasakan ya, terasa sekali ya, mulai kemarin maghrib tuh terasa sekali gitu, ada penyeru di dalam hati itu ya, ada penyeru kebaikan, ya baghil khairi aqbil, wahai para pencari kebaikan segeralah berbuat baik, wa ya baghiy syarr aqsir, wahai pencari keburukan berhentilah ya. Oke, itu mukadimah yang bisa saya sampaikan ya. Sekarang kita mulai bahas ke pembahasan buku insyaallah taala. Ya. Ini insyaallah, sampai jam berapa, Mas Sosio ini? Agak telat ya kita mulainya ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan 24 jam di bulan Ramadan. Oke, tadi kan sekarang kita kita kan sudah tahu ya tentang keutamaan Ramadan. Nah, bagaimana ikhtiarnya supaya kita bisa mengoptimalkan di bulan Ramadan? Mestinya kita harus, punya basic mengenai amal-amal soleh apa saja yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ya. Oke, silakan, Mas Sosio ya, buka halaman 7 yaitu aktivitas pada waktu sahur. Ya. Ya, yang pertama adalah bangun tidur untuk makan sahur dengan segera berzikir, berwudu dan sholat. Ya. Jadi kita baca hadisnya ya, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Aqida syaitanu ala qafiyati rasi ahadikum idza huwa nama salasa uqdin." Ya. Jadi setan itu tiap malam itu bikin 3 ikatan ya di leher bagian belakang seseorang, di tengkuk gitu. Yadribu kullu 'uqdatin 'alaika laylun tawil farqud. Ya. Dan setiap ikatan itu akan mengatakan ya, lailun tawil, malam masih panjang, tidur aja, tenang. Jam 3 tenang, masih lama sahur tenang ya. Jam setengah 4 tenang, masih lama, nggak usah tahajud, ngantuk kan kemarin kan capek gitu. Pas 5 menit sebelum sahur tenang, masih ada waktu pas adzan ya. Adzan aja udah, nggak sahur, nggak tahajud ya. Kalau dia makan pun batal puasanya ya. Nah itu. Jadi ya itu setiap hari gitu ya. Nah ternyata bagaimana cara supaya kita energik ya dalam melaksanakan aktivitas di pagi hari, khususnya pada subuh sampai syuruk ya, sampai matahari terbit, maka lakukan 3 hal. Apa saja? Fa in istaiqadha fadzakarallah in halat 'uqdatun. Kalau misalkan dia bangun tidur, terus kemudian dia berzikir ya, di antara zikir yang biasa kita baca adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu zikir yang biasa kita baca ya. Jadi jangan lupa itu, jangan lupa ya. Maka ikatan pertama dia dilepas. Fa in tawadda'a in halat 'uqdatun. Kalau dia wudu maka ikatan kedua dilepas ya. Fa in shalla in halat 'uqdatun. Ya, kalau misalkan sholat ya, maka dia dilepas juga ikatannya yang ketiga. Nah, sekarang begini, ini saya ingin membahas suatu hal yang memang kadang orang tidak perhatian gitu. Kalau wudu sholat oke lah insya Allah ya, apalagi menyimak kajian ini. Insya Allah orang-orang soleh ya biidznillah ta'ala, sholat 5 waktu gitu. Kalau wudu sama sholat sih oke gitu. Kok bisa ada orang dia ngantuk gitu pada subuh? Nah ini penyebabnya. Kenapa? Karena dia pas bangun itu nggak baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi ikatannya baru kelepas 2, satu ikatannya belum kelepas ya. Nah itu dia. Jadi sekali lagi, jangan lupa ketika kita bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian berwudu, kemudian sholat gitu. Nah, kalau misalkan wudu sama sholat, saya rasa sih semua orang ya aman-aman aja gitu. Cuman kadang ya kebanyakan orang itu tidak berzikir setelah bangun tidur. Makanya habis subuh itu ngantuk, pengen tidur ya. Padahal kalau orang yang sudah biasa, dia melepas ikatan syaitannya, kemudian tidur jam 2 malam pun insya Allah pada subuh nggak ngantuk. Ya mungkin ngantuknya jam 7 mungkin ya, atau jam 10 ya, memang tubuh itu membutuhkan porsinya gitu ya, punya hak ya. Oke seperti itu ya. Sedangkan Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Apalagi sekarang pagi di bulan Ramadan ya. Luar biasa ini. Ini berkah di atas keberkahan. Keberkahan di atas keberkahan. Paginya berkah, Ramadannya berkah. Jadi sangat sayang sekali kalau misalnya di bulan Ramadan sebelum syuruk ya khususnya dia tidur ya, maka tidak bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan gitu. Oke, terus kemudian gimana? Kalau misalkan tiga ikatan tersebut sudah dilepas ya, maka apa kata Nabi SAW?
fa asbaha nasyitan thayyiban nafas, maka di pagi hari dia punya semangat, punya energi, nasyid, thayyiban nafas, dan dia orangnya bergembira gitu. Jadi nggak mudah mutung, nggak mudah ngambek ya. Karena kenapa? Karena 3 ikatan setan sudah dilepas. Adapun kalau ikatan setannya masih ada, ya namanya juga ikatan setan kan, ya nanti diajak gibah, diajak malas ya, diajak jutek ya. Banyak sekali ya, faktor-faktor ya. Oke. Wa illa kalau tidak terlepas ikatan setan tersebut, asbaha khabithan nafas kaslan, maka dia tidak ceria, tidak energik, dan juga dia menjadi orang yang malas ya. Oke, sekali lagi, ini sebenarnya memang aktivitas harian, tapi di Ramadan ini kita ditekankan ya untuk menjalankan sunnah ini. Jadi setiap bangun tidur kita lakukan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, terus kemudian sholat, kemudian setelah itu wudu dulu, terus kemudian itu sholat tahajud ya. Oke. Oke, lanjut Mas Susio ya, poin 2. Ya, poin 2 adalah melakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 atau 4 rakaat ya. Menutup eee, lalu menutup dengan sholat witir jika belum melakukan sholat witir ketika sholat tarawih. Jika sudah menutup witir pada sholat tarawih, maka tidak mulai witir karena tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam ya. Jadi begini, sholat tarawih itu sepakat ya para ulama bahwasannya tidak ada batasan rakaatnya. Memang sholat tarawih yang terbaik itu memang 11 rakaat ya, itu sepakat karena Nabi SAW sering sekali melaksanakan hal tersebut. Nah, tapi apakah ada batasan? Tidak ada ya. Karena apa dalilnya? Ya, ini hadis yang di sini ya, kata Nabi SAW, "Sholatul lail masna masna." Ya, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum subha shalla raka'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Kalau kalian khawatir sudah masuk waktu subuh, maka salat witirlah 1 rakaat ya, seperti itu. Nah, jadi gini, ini asbabul wurud dari hadis ini. Jadi ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW ya, untuk menanyakan tata cara sholat malam. Jadi begini, ini orang Arab Badui loh, bukan sahabat yang dekat Nabi SAW ya, bukan ya. Jadi begini, intinya begini, contoh ya, ada orang awam nanya sama saya gitu, "Ustadz, sholat Isya gimana?" Pasti saya bahas, sholat Isya itu 4 rakaat, tata cara begini-begini gitu. Jadi pasti kalau memang ada batasan tuh pasti, saya akan menyampaikan gitu. Sholat Isya gimana? Ya 4 rakaat sholat Isya itu, terdiri dari, takbiratul ihram, Al-Fatihah dan seterusnya gitu ya. Nah ini juga sama, ini Arab Baduy ini dia nggak tahu ilmu. Terus Nabi SAW menyampaikan sholat malam itu 2 rakaat tanpa menyebutkan batas ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sholat malam itu tidak ada batasnya ya. Jadi boleh ya seorang, sudah tarawih misalkan, sudah sholat witir juga bersama imam dan itu yang paling utama ya. Terus kemudian dia sholat tahajud lagi, sangat boleh ya, sama sekali tidak ada larangan. Karena rugi jamaah sekalian ya. Kan Allah berfirman ya, "Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda." Jadi tahajudlah, maksudnya sholat malam di sepertiga malam terakhir yang sudah diawali oleh tidur ya, sebagai sunnah bagi kalian. Dan barangkali dengan tahajud Allah akan angkat derajat dirimu ya. Jadi di antara cara supaya kita naik derajat di sisi Allah SWT adalah dengan sholat tahajud. Apalagi di Ramadan ya. Sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan itu kan Allah turun ke langit dunia. Barang siapa yang meminta Allah akan berikan. Barang siapa meminta ampun Allah akan ampuni ya. Masya Allah. Dan ini di Ramadan gitu ya. Jangan sampai sepertiga malam itu waktu prime time yang terbaik selama 1 hari full itu kita tinggalkan, apalagi di bulan Ramadan ya. Maka, ya kita tahajud ya, kita berdoa di situ ya, pas sujud kita berdoa, terus kita beristighfar, dosa kita banyak ya. Jadi semangat ya kita di salat tahajud. Nah, mirisnya ya, yang kita lihat di masyarakat awam ini qadarullah, di TV itu waktu sahur itu isinya komedi semua ya, ya Allah, sayang ya. Dia makan sambil ketawa-tawa gitu ya, padahal harusnya makan sambil menangis gitu, sambil istighfar ya. Atau sambil setelah makan dia sholat tahajud, atau sebelum makan dia setelah sholat tahajud gitu, mengeluarkan air mata gitu, bukan malah ketawa-tawa ya. Gimana ini ya, semoga Allah berikan taufik untuk kita semuanya, untuk bisa memaksimalkan waktu sepertiga malam di bulan Ramadan, seperti itu ya. Oke, lanjut Mas Susio ya. Adapun witir, maka tidak boleh dalam satu malam ada dua witir ya.
Kan gini, Allah itu kan suka yang ganjil ya, dan witir itu kan ganjil. Kalau syafa itu namanya genap. Nah, kalau witir plus witir, ganjil plus ganjil ya jadi genap gitu. Jadi ya nggak boleh gitu ya. Ya, la witrana fi lailah. Tidak ada witir dalam satu malam. Oke, seperti itu ya. Oke, nah ini, nomor 3 ya, setelah sholat tahajud, berdoa sesuai dengan hajat yang diinginkan, karena sepertiga malam terakhir waktu sahur adalah waktu terkabulnya doa ya. Kita baca hadisnya biar kita semakin semangat. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun ya sesuai dengan keagungannya, maha berkah dan maha tinggi setiap malam ya ke langit dunia. Bayangkan ini setiap malam nih. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Hina yalqa thuluthul lail al-akhir. Ketika sepertiga malam terakhir. Intinya Mas kalian gimana cara ngitung sepertiga malam terakhir? Jadi dari maghrib sampai subuh itu kan ya sekitar 10 jam ya. Kalau misalnya kita berikan contoh yang mudah, maghrib itu jam 18.00, terus kemudian subuh itu jam 4 subuh ya, maka itu 10 jam kan. Nah hitung aja tuh dibagi 3 itu. 10 jam bagi 3 berarti 3 jam setengah. Nah berarti kalau misalkan subuhnya jam 4, berarti ya sepertiga malamnya jam 1 lebih ya, 1.20 mungkin ya. Kayak gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Atau jam ya jam 1 lah, 3 jam ya, 3 jam 20 menit sebenarnya. Ya insya Allah jam 1 malam itu udah sepertiga malam terakhir. Nah itu cara menghitung sepertiga malam terakhir ya. Jadi kalau misalnya kita bangun jam 1 atau bangun ya 5 menit sebelum subuh juga nggak masalah, itu sepertiga malam terakhir juga gitu, ya. Atau 10 menit sebelum sahur ya, ya nggak ini sih, nggak harus perfect seperti para nabi ya, Nabi Daud ya Masya Allah, sholat malamnya, 1/6 malam gitu ya, luar biasa ya. Atau Nabi SAW sholat malamnya sampai bengkak-bengkak, apalagi di Ramadan, bergadang beliau ya. Ya nggak seperti itulah, kita ini bertahap ya, 10 menit sebelum sahur pun itu sudah banyak doa yang bisa kita panjatkan ya. Oke, seperti itu. Nah, misal tadi sholat tahajud 2 rakaat, terus kemudian tadi apa, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir ya. Yaqulu man yad'uni fastajiba lah. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'atiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri. Man yastaghfiruni faghfir lahu. Barang siapa yang meminta ampun maka aku akan ampuni. Jamaah sekalian, Ramadan ini kita nyari apa sih sebenarnya? Nyari ampunan ya. Makanya di Ramadan itu kan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan ihtisab ya. Di hadis yang lain man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang tak salat tarawih karena iman dan karena cari pahala. Di hadis yang lain, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dihidupkan ya. Yang tadinya malam itu kan tidak hidup, mati, gelap, ya. Terus dia hidupkan. Jadi dia bergadang di malam hari, ya. Melaksanakan ibadah, maka dia diampuni dosa-dosanya, ya. Itu semuanya keutamaan Ramadan itu. Dan juga kalau misalnya kita bahas tentang 10 hari terakhir ya, Aisyah minta apa gitu, ya. Aisyah minta doa kalau misalkan beliau terkenal oleh Qadar itu doanya apa sih yang oleh Nabi SAW ajarkan? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah engkau maha pengampun, engkau mencintai ampunan, maka ampunilah diriku. Ya. Jadi ya kalau misalnya kita mau minta ampun di Ramadan ya bangun sepertiga malam gitu. Karena di antara diampuni dosa itu adalah di sepertiga malam terakhir ya. Masya Allah ya, intinya sih kalau dosa kita habis ya udah gitu. Tinggal amal soleh kita gitu. Udah pasti masuk surga ya. Tapi kalau misalkan kita amal soleh banyak tapi dosa masih ada, apalagi dosanya lebih besar, ya gimana ya? Kan Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah." Barang siapa yang amal solehnya lebih berat dibandingkan amal buruknya, maka dia fi 'isyatir radiyah, dalam kehidupan yang nyaman, yang diridhoi, maksudnya masuk surga. Waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amal solehnya lebih ringan dibandingkan amal buruknya, maka dia kembali kepada hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu hawiyah? Yaitu neraka jahanam ya. Waliyatubillah ya. Oke, seperti itu ya. Masih ada berapa poin lagi nih?
Gimana, Mas Tasio masih lanjut? Masih ada waktu? Berapa menit lagi, Mas? Masih lanjut ya? Oke, poin yang keempat ya, melakukan persiapan untuk makan sahur lalu menyantapnya. Ingatlah bahwa dalam makan sahur itu terdapat keberkahan ya, insyaallah ya. Jadi sahur itu makanan itu berkah ya. Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah karena dalam makanan sahur. Jadi sahur secara bahasa Arab itu makanan sahur. Kalau suhur adalah ibadah sahurnya. Sama kayak wudu adalah wudunya, kalau wadu adalah air wudunya. Nah, jadi kalau misal fa'ul, wadu, sahur itu adalah alat untuk melakukannya ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan, makanan sahur. Jadi gini jamaah sekalian ya, di antara efek dari makanan berkah itu apa sih? Semangat dalam beribadah ya. Dan terbukti jamaah sekalian, ya para pemirsa yang Allah dimanapun Anda berada gitu ya. Terbukti ketika kita di Ramadan kita lebih semangat dalam beribadah. Di antara faktornya kenapa? Karena kita makan sahur, makan makanan berkah sehingga ibadah kita lebih semangat ya. Ya kebalikannya kan, kebalikannya. Orang yang masih kerja di dalam lembaga ribawi misalkan, ya anaknya nakal, ya dia kelakuannya seperti kesyatanan misalkan. Karena kenapa? Karena dia makan yang tidak berkah. Nah, kalau seseorang makan makan yang berkah dan makanan sahur itu berkah, maka dia akan lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah SWT. Berkah hidupnya. Ya. Nah, maka dari itu, masalah sahur ini jangan diremehkan. Walaupun misalnya ada seorang kuat ya, dia nggak sahur pun kuat. Jangan sok kuat. Kita ini nyari keberkahan, bukan nyari kekuatan. Ya. Kalau bisa jadi dia kuat ya, kuat dia naik gunung misalkan, tapi dia nggak kuat untuk melangkahkan kaki, bukan berkah. Tapi kalau orang yang berkah kebalikannya, bisa jadi fisiknya kurang oke gitu, karena sudah ini ya, sudah sepuh misalkan, tapi karena Allah berikan keberkahan, karena wasilah makan sahur, maka Allah mudahkan dia untuk bisa sholat ke masjid dengan kuat ya, dengan prima gitu. Bahkan dia bisa sholat tahajud, bisa sholat taraweh yang imamnya 3 juz misalkan, ya. Karena saking berkahnya makanan sahur, ya. Oke, terus juga, Nabi SAW bersabda juga ya, ini keutamaan makan sahur ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Ini di sini tidak ada hadisnya. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang bersahur. Jadi didoakan kebaikan oleh Allah dan para malaikat, afwan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada orang yang sahur ya. Luar biasa keutamaan bersahur. Oke. Nah, jika sahur sudah beres, maka sambil nunggu adzan subuh, maka perbanyak istighfar ya. Jadi, di antara ciri-ciri penghuni surga ya, Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 17 ya, wal mustaghfirina bil ashar. Di antara ciri penghuni surga adalah mereka yang beristighfar di waktu sahur. Maksudnya waktu sahur itu adalah waktu menjelang adzan subuh. Jadi dia ibadah dulu nih, dia ibadah tahajud ya. Terus dia sahur. Nah, tahajud itu kan pasti ada yang khusyuknya tuh. Dan dia merasa kerdil dalam ibadahnya. Dia seperti ibadahnya tidak seperti ibadah Nabi SAW. Nah, maka dia beristighfar kepada Allah SWT. Ya. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Dalam tahajud masih belum khusyuk ya Allah. Dalam doa masih sedikit ya Allah. Hamba ini masih sombong ya Allah. Merasa tidak butuh kepada dirimu ya Allah. Seperti itu ya. Insya Allah kita, ya semoga Allah berikan kita taufik ya untuk banyak bertobat di bulan Ramadan secara khusus ya. Oke, ini ada 7 poin ya. Ini kita bereskan insyaallah. Ya, terus juga ada hadis ya. An Anas bin Malik anna Nabiyallahi wa Zaid bin Tsabit tasahharu falamma faragha min sahurihima qama Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla. Jadi Nabi SAW itu dan Zaid bin Tsabit pernah bersahur bersama-sama. Terus setelah mereka berdua beres sahur, maka Nabi SAW segera untuk sholat. Ya. Qulna li Anas kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhurihima fi sholati qala ka qadri ma yaqra'u ar-rajulu khamsina ayatan.
Kami bertanya pada Anas, berapa lama selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melakukan salat subuh? Ya. Anas menjawab yaitu sekitar seorang membaca 50 ayat. Nah, jadi gini, jadi ya kita ini nggak boleh ekstrim karena ekstrem kiri ya. Sahur jam 1 malam itu bukan sahur itu. Itu belum masuk waktu sahur gitu. Nah, jadi paling ideal tuh gimana sih? Ya paling ideal tuh ya ini, sebagaimana orang Indonesia ya, imsak imsak itu memang yang paling ideal tuh berhenti di situ kita. Jadi misalnya kita sahurnya setengah jam sebelum subuh ya, 20 menit lah anggap ya. Nah 10 menit sebelum sebelum subuh itu kita udah beres itu makannya. Yang pertama kita hati-hati supaya puasa kita nggak batal, yang kedua bisa kita pakaikan waktu untuk istighfar ya, seperti itu ya. Jadi 50 ayat itu ya kurang lebih 10 menit ya, 50 ayat surah Al-Baqarah, kurang lebih 10 menit gitu. Jadi betul kalau misalkan masih ngingetin imsak 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 ya, niatnya adalah ngingetin itu memang bagus ya, bukan suatu hal yang diada-adakan, bukan. Nah, tapi kalau misalnya imsak-imsak tapi niatnya harus berhenti makan, ya itu tidak. Karena berhenti makan itu pas sebelum waktu subuh. Jadi kalau misalkan waktu subuh jam 4.39, terakhir kita makan 4.38. Kalau adzan makan ya batal puasa kita ya, hati-hati ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau bahas pembahasan fikih, karena itu sudah panjang sekali dibahas di masjid-masjid ya. Dan ana yakin para asatidz pun sudah banyak membahas dan para jamaah pun ya, dimanapun jamaah berada, itu sudah menyimak tentang fikih puasa ya, kayak seperti itu. Nah, waktu makan sahur berakhir ketika adzan subuh berkumandang, maksudnya fajar subuh ya. Bukan sebenarnya kurang tepat ya ketika adzan ya, lebih tepatnya ketika masuk waktu subuh. Misalnya subuh sekarang tuh kan 4.40 misalkan, ya kalau adzannya 4.50 ya nggak boleh makan dong, udah masuk waktu subuh ya. Kan terkadang ada yang adzannya telat gitu ya, jadi nggak boleh juga gitu ya, nggak boleh ya. Karena di sini ayatnya, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah sampai ada garis putih, fajar shadiq ya. Maksudnya waktu subuh. Jadi bukan hatta nudiya adzanus subuh, enggak, bukan bukan begitu ayatnya ya. Makanlah dan minumlah sampai didengarkan adzan subuh, nggak ada itu lafaz seperti itu. Yang ada adalah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai muncul benang putih, maksudnya fajar shadiq ya, cahaya matahari, minal khaytil aswadi minal fajr, ya. Dari fajar kadhib, yaitu cahaya hitam. Tapi cahaya ya jamaah ya. Fajar shadiq itu cahaya matahari ya. Mataharinya belum nongol. Kapan mataharinya nongol? Pas sunrise, pas matahari terbit ya. Itu 80 menit setelah adzan subuh. Jadi adzan subuh itu baru cahaya mataharinya doang yang nongol gitu. Adapun kalau mataharinya nongol secara sempurna itu namanya sunrise, matahari terbit. Yaitu ya jam sekitar jam 6 ya. Ya sekarang sudah sunrise ya. Oke, ya, nah ini ya, Imam Nawawi menyebutkan, kami katakan bahwa jika fajar terbit sedangkan masih makanan di mulutnya, maka hendaklah dimuntahkan dan ia boleh teruskan puasanya. Jadi kalau sudah misalkan kita lagi makan nih, nggak sadar ya, Pak udah 4.40 nih ya, langsung muntahin makanannya jangan dia telan ya, kalau telan batal ya. Adapun pembahasan tentang boleh seseorang pas adzan dia boleh makan, itu wallahu alam yang saya pelajari ya, ada 2 makna. Yang pertama boleh dilakukan kalau itu sholat sunnah ya. Adapun sholat wajib nggak boleh. Tafsiran yang kedua adalah itu maksudnya adzan awal, adzannya adzan ngingetin tahajud ya, bukan adzan subuh. Oke, jelas ya? Nah ini, dan ulama sepakat ya bahwasannya kalau sudah masuk waktu subuh ya udah nggak boleh makan lagi gitu ya. Hati-hati nih jangan sampai puasa kita batal gara-gara itu gitu ya, hati-hati ya. Oke, lanjut ya, dan juga sependapat dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Nah, makanya, Ibnu Umar dan Aisyah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina Ummi Maktum." Sungguh Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, tetaplah kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Nah ini nih, ini jelas ya hadisnya ya. Jadi ya silakan makan. Kalau misalnya Bilal adzan ya silakan aja makan aja nggak masalah gitu. Beresin makanannya. Karena kenapa? Karena masih adzan tahajud, bukan adzan subuh ya. Tapi kalau Ummi Maktum sudah adzan ya nggak boleh makan lagi ya. Nah ini ya saya rasa ya, qadarullah ada beberapa ikhwah ini masih ngambil ya sebenarnya
dalam tanda kutip ya, belajar fikihnya masih setengah-setengah gitu. Adzan subuh masih makan gitu ya, ya bukan itu maksudnya. Ada adzan tahajud ya maksudnya ya, kayak gitu ya. Hati-hati nih batal, jangan puasa apa, puasa-puasa tahun sebelumnya ini batal gitu karena belum tahu ya. Oke, nggak masalah kita bahas fikih sedikit ya. Oke, pembahasan terakhir di pagi ini, yaitu bagi yang berada dalam keadaan junub, maka segera mandi wajib, maka dibolehkan masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa, termasuk juga masih boleh waktu subuh dalam keadaan belum mandi dan suci haid. Ya, saya rasa jelas ya ini ya, bahwasannya, kan gini kan, batas berhubungan ya, adalah masuk waktu subuh gitu. Nah, itu kan batas berhubungannya gitu. Kan bukan batas mandinya ya, jelas ya. Sehingga, sebagaimana Aisyah berkata, ya qad kana Rasulullah SAW yudrikuhul fajar fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulubin fayaghsilu wa yasum, ya. Dulu Nabi SAW pernah menjumpai waktu subuh ya, di Ramadan dan beliau dalam keadaan junub, min ghairi humlin dan bukan karena mimpi basah, maksudnya karena menggauli istri ya. Fayaghsilu wa yasum, kemudian dia mandi sebelum sholat subuh dan dia, saum ya. Oke, kan ini kan jelas ya, fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus shiyama lailan. Jadi gaulilah istri sampai waktu subuh gitu. Nah, berarti kalau misalkan sebenarnya sebelum subuh dia gaul istri, ya berarti ya pas adzan subuh kan dia masih junub ya, dan itu dibolehkan. Oke, seperti itu ya. Oke mungkin itu ya, aktivitas pada waktu subuh insyaallah kita bahas di pertemuan besok biidznillah taala. Mudah-mudahan besok bisa lebih on time ya mulainya jam 5.30. Ya kalau awal-awal biasalah namanya juga ada kendala teknis ya. Itu yang bisa sampaikan mungkin ya, Mas Sosio, silakan ada yang ingin bertanya atau ada yang disesuaikan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man wala. Ya, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, syukur kepada Ustaz Muhammad Nafwan Jani Fariza atas ilmu dan faedah yang telah disampaikan. Sahabat fillah, kaum muslimin dan muslimat, apa yang kita pelajari hari ini itu bagian dari ikhtiar kita mengamalkan wasiat Imam Syafi'i tadi, yaitu mendahulukan ilmu sebelum beramal. Semoga ilmu yang kita dapatkan pagi ini, ibadah Ramadan kita bisa menjadi lebih berkualitas dan diterima di sisi Allah Ta'ala. Kami kembali mengingatkan bahwa ini adalah hari pertama dari rangkaian 4 hari kajian online kita. Besok di waktu yang sama, yaitu 30, teman tadi qadarullah kita ada kendala teknis jadi mundur. Besok kita akan tampil lagi live 5.30. Kita akan kembali juga pada buku 24 jam di bulan Ramadan. Jadi semoga diberikan kelulusan oleh Allah Ta'ala untuk dapat kembali hadir dan bisa mengajak keluarga serta kerabat untuk menyimak. Ya, kita akhiri majelis yang baru ini dengan pertanyaan dulu deh. Kita pertanyaan dulu deh. Pertanyaan nggak ya? Ya, ada pertanyaan ya. Izin bertanya Ustadz, kita punya waktu 24 jam dalam sehari, berapa persen ideal waktu yang kita lewatkan untuk amal ibadah, bahkan mencari nafkah, urusan sosial dan manusia atau lingkungan kita? Ya, jadi ibadah itu kan ada dua ya, ada ibadah lazimah, ada ibadah muta'addiyah. Ada ibadah yang berkaitan dengan diri sendiri, ada juga ibadah dengan berkaitan dengan orang lain ya. Dan itu Nabi SAW beliau gabungkan dua-duanya. Makanya kata Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu, beliau apa, kata Nabi SAW, kata Ibnu Abbas kan, Rasulullah SAW kana ajwadan nas. Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Apa? Hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Ya, Masya Allah. Kenapa Rasulullah bisa dermawan, lebih dermawan dibandingkan bulan yang lain? Karena beliau mempelajari Al-Quran bersama malaikat Jibril di malam hari. Ya, luar biasa.
Jadi ibadah lazimahnya bersama malaikat Jibril, beliau murojaah Al-Qur'an di malam hari. Nah, ternyata efek dari ibadah lazimahnya itu sangat besar kepada ibadah muta'addiyah, yaitu ibadah yang membantu orang lain, sosial gitu. Maka Ibnu Abbas mengatakan ya, "Wa kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah," ya. Bahkan Nabi SAW itu dalam ini apa, dalam dalam dermawan dalam kebaikan itu ya, lebih cepat dibandingkan angin yang berhembus. Luar biasa ya. Dan gini jamaah sekalian ya, dermawan itu maknanya luas ya. Senyum itu kan dermawan ya, dia tidak pelit dengan senyumannya gitu ya. Nah, terus juga dia bantu orang lain ya, dari sisi jadi panitia itu juga dermawan itu, bantu orang lain ya, terus bantu dari segi dana, jadi lengkap. Nabi SAW itu dermawannya dalam segala hal, aspek sosial semuanya. Dan ajwada bil khair minar rihil mursalah. Lebih dermawan dalam melakukan kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Ya. Jadi gimana para pemirsa ya, angin itu kan punya dua sifat. Yang pertama cepat. Jadi Nabi SAW itu kalau dermawan cepat sekali ya. Tiba-tiba langsung aja ada yang minta tolong langsung segera ditolongi oleh Nabi SAW di bulan Ramadan ya. Yang pertama cepat, yang kedua angin itu berhembusnya secara merata. Jadi yang dirasakan oleh para sahabat ketika Nabi SAW Ramadan itu benar-benar kerasa gitu. Semua sahabat tuh merasakan kebaikan Nabi SAW. Tidak hanya pilih-pilih orang saja ya. Itu yang jelas ya. Nah, jadi ya digabung aja gitu, ya, digabung aja. Ya misalkan sebenarnya memang pertanyaan ini ya memang akan terjawab dengan sendirinya jika Bapak yang bertanya ini hadir dari awal sampai akhir ya. Kan kita kan baru masuk masuk waktu subuhnya belum nih ya. Terus, gimana cara membagi waktunya, ya kita akan bahas ya, di waktu subuh ngapain, waktu zuhur ngapain, waktu asar ngapain, waktu maghrib ngapain, waktu isya ngapain, insya Allah kita bahas ya, biidznillah taala. Dan mestinya memang cari nafkah itu kan pahalanya seperti jihad ya. Ya, saya tidak bahas dalil yang panjang lah mengenai hal ini, para jamaah juga sudah tahu ya. Jadi mencari nafkah itu pahalanya pahala jihad gitu, ada di surat, Muzammil ya, terus juga di suatu hadis ya, banyak sekali, yang membahas tentang hal tersebut. Nah jadi, pas Ramadan ya kita niatkan gitu. Ya sebenarnya nggak harus Ramadan saja, di luar Ramadan pun kita niatkan ketika kita cari nafkah, kita sedang berjihad. Jadi ya kita, beramal soleh gitu ya, kayak seperti itu ya. Nah terus juga kalau misalkan memang kerjaannya itu memang nggak tidak seperti di pabrik misalkan ya, yang memang 1 menit itu sangat berharga gitu. Ketika kita 1 menit gabut itu kan di pabrik itu mempengaruhi produksi ya, seperti itu ya. Nah kalau misal kerjanya misalkan ngajar ya, ngajar atau misalkan, administratif ya, kadang kerjaannya sudah beres ya, ya udah setelah kita beresin kerjaan kita ngaji gitu. Jadi ada waktu luang sedikit kita ngaji ya. Itu cara supaya kita maksimal di bulan Ramadan ya, dan tetap insyaallah masalah kerjaan juga itu kita dapat pahala yang sangat besar ya. Jadi kita menggabungkan amalan wajib dan juga amalan sunnah. Kan kerja kan wajib bagi suami, jadi ya pahalanya besar apalagi di bulan Ramadan. Jadi di antara fikih prioritas yang kita tekankan di bulan Ramadan, kita utamakan ibadah-ibadah wajib, karena ibadah wajib itu jelas pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ibadah sunnah. Oke seperti itu ya. Jelas ya. Pertanyaan berikutnya, tanya Ustadz, generasi terbaik adalah para sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in. Jadi apakah muslim di zaman ini tidak ada keistimewaan apapun di hadapan Allah? Oh ya, tidak seperti itu. Ada suatu hadis ya di dalam kitab Fadlul Islam ya, ya pokoknya adalah hadis ya. Apa orang yang dia istiqomah di zaman fitnah itu, pahalanya tuh 50 kali lipat dibandingkan para sahabat ya. Luar biasa. Justru ya memang kalau sahabat ya istimewa ya. Tapi di sekarang ini, kita di akhir zaman ini kita dapat keistimewaan juga. Kita dapat pahala 50 kali lipat dari para sahabat. Bayangkan, 50 kali lipat dari para sahabat. Ustadz pertanyaan gini, Ustadz lebih utama mana? Kita satu sahabat ya jelas sahabat lah. Karena semua hadis itu kan mereka yang meriwayatkan gitu. Jadi amal jariah lah. Ya amal jariah bayangin aja 1400 tahun yang lalu amal jariah untuk semua orang kaum muslimin ya jelas pahalanya tetap aja besar para sahabat gitu. Nah cuman kalau misalkan hitungan amal solehnya ya kita ini dapat pahala 50 kali sahabat kalau misalnya kita istiqomah di zaman fitnah ya. Jadi jelas kita ini istimewa ya alhamdulillah Allah ya qadarullah Allah takdirkan kita hidup di zaman fitnah, di zaman yang berbeda dengan zaman dulu.
tapi kita pun dapat keutamaan, yaitu ketika kita beramal soleh, kita dapat pahala 50 kali sahabat. Tapi sekali lagi, hadis ini sama sekali tidak merendahkan kualitas para sahabat, ya. Sekali lagi, para sahabat ini mereka yang menyontohkan semua syariat Islam ini. Dan kata Nabi SAW, "Man dalla ala khairin kafa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapat pahala. Jadi, amal soleh kita ini ngaruh kepada sahabat semua gitu, karena mereka nyentohin gitu ya. Jadi tetap aja ya kita jauh dibanding para sahabat ya keutamaannya. Walaupun amal soleh kita bisa jadi satu amal soleh itu besar sekali di sisi Allah SWT. Kalau ikhlas ya. Kalau misalnya nggak ikhlas ya ya minus-minus ya. Nggak setinggi itu gitu ya. Oke itu mungkin ya ada pertanyaan lagi? Dua saja pertanyaannya ya. Gimana Mas Tosio? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Untuk ini mungkin kita cukupkan dulu Ustaz. Cukup insya Allah. Ya siap. Nanti Baik. kita lanjut lagi besok. Besok insya Allah akan kita ini lagi jam 2.30. Jadi izin kita menginformasikan terkait